Ya, ya, langsung kita mulai aja ya, karena keterbatasan waktu. Sesi live session ini kita jadikan sebagai eh, penjelasan materi terakhir ya, tentang statistika dalam manajemen risiko. Ya, statistika dalam manajemen risiko kita akan coba ulas nanti ya, secara komprehensif, secara gambaran umumnya ya seperti apa. Lalu kita akan bahas juga pertemuan-pertemuan sebelumnya sebagai evaluasi untuk persiapan menghadapi UAS gitu ya. Nanti saya sistem UAS-nya eh, take home ya, take home pada penyelesaian studi kasus terkait manajemen risiko ya. Mungkin ada dosen lain yang menggunakan sistem Coursera ya, tapi itu eh, sah-sah saja ya. Kalau saya Coursera itu kita sudah melekat pada pertemuan sesi yang diselenggarakan itu ada muatan-muatan materi Coursera-nya ada. Jadi jadi untuk ujian saya rasa memerlukan proses eh, proses evaluasi lain di luar Coursera seperti itu ya. Ya, baik. Saya coba sedikit review dulu nih materi kita tentang statistika dalam manajemen risiko. Bentar ya, saya coba tampilkan slide yang ada di Kolabor ya. Sambil nanti saya coba tanyakan satu-satu ya terkait materi-materi kita yang ada di Kolabor sebagai bentuk evaluasi bagaimana pemahaman pemahaman kalian selama proses selama proses selama proses ini blended blended bukan blended semester pendek kita yang menggunakan konsep online course ini gitu ya. Oke, Eh, saya share dulu. Saya review sedikit tentang statistika dalam manajemen risiko. Ini materi kita hari ini ya. Statistik dalam manajemen risiko. Yang kita tahu, statistik itu kan ini ya metode yang memudahkan kita untuk menginterpretasikan sebuah proses pengolahan data. Ya, data dari mana? Data yang bersifat eh, historikal, ya, rekam jejak, kinerja, terus pencapaian-pencapaian di masa lalu yang nantinya itu bermanfaat untuk mengestimasikan gambaran masa depan, ya. Jadi data-data historical, data-data yang sudah lewat, data-data yang sudah terjadi, itu bisa bermanfaat bagi kita untuk memberikan informasi-informasi, untuk memberikan gambaran-gambaran dalam upaya men- menuju sebuah pencapaian di masa depan. Maka kita butuh butuh alat yang namanya untuk mengolah data itu yang dinamakan statistika. Ya. Nah, metode statistik ini dapat dipakai untuk melakukan estimasi kemungkinan terjadi peristiwa di masa depan. Karena pada prinsipnya risiko itu kan tidak bisa dilihat secara konkret ya, tidak bisa dipastikan apakah terjadi atau tidak. Ya, potensinya ya 50-50 lah ya, namanya risiko bisa terjadi bisa enggak. Tapi bagaimanapun sebagai makhluk yang berakal kita perlu memiliki upaya yang namanya manajemen risiko sebagai bentuk mitigasi terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diharapkan di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, tidak ada kepastian ya dalam estimasi statistik karena
masa depan itu belum kita ketahui, ya, dan tidak dapat dipastikan juga bagaimana nanti dampaknya terhadap kita, gitu ya. Maka bagaimanapun juga, walaupun itu sifatnya tidak pasti, tidak diketahui, tidak dapat dipastikan, bukan berarti kita berpikir, oh nanti masa depan gimana, gimana nanti aja, nggak bisa kayak gitu konsepnya. Harus ada upaya untuk melakukan sebuah minimalisir, minimalisir kerugian, minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya di sini antara statistik dengan manajemen risiko punya keterkaitan yang cukup erat seperti itu. Karena kita memperkirakan sebuah resiko itu tidak asal tafsir ya, tidak asal feeling aja gitu ya. Harus ada parameter-parameter yang robust, parameter-parameter yang konkret, yang nantinya ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti itu. Nah, metode statistik merupakan alat yang berguna ya dalam melaksanakan estimasi ya apa saja nanti resiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Nah, dari proses estimasi estimasi kemungkinan risiko itu eh, kita bisa memperkirakan ya, kita bisa menghitung berapa besaran tingkat kerugian jika resiko itu memang benar-benar terjadi. Mulai dari tingkat kerugian finansialnya, mulai dari dampak yang diterima oleh perusahaan dari sisi non finansialnya seperti apa ya, gitu. Nah, kalau risiko finansial ini kita bisa definisikan sebagai estimasi perubahan faktor risiko yang dapat mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diharapkan. Jadi memang statistik ini memang sangat berguna ya dalam mengestimasi segala bentuk perubahan-perubahan risiko yang bisa terjadi. Nah, di perhitungan statistik terkait manajemen risiko ini, ya, ada eh, ada konsep atau ada metode perhitungan yang umum digunakan. Saya jelasin yang umumnya aja nih ya, yang memang banyak digunakan, yaitu value at risk atau kalau disingkat FAR ya, VAR. VAR bukan yang untuk main sepak bola tuh, beda lagi. Kalau ini VAR untuk melihat atau mengukur tingkat kerugian yang bisa dilihat. Berapa besar sih resiko masa depan dari strategi yang diambil? Nah, ini pengukurannya bisa lewat VAR. Nah, karena ini memang menjadi sebuah tantangan manajer, khususnya manajer resiko. Kalau di perusahaan-perusahaan besar ada tuh manajer resiko, manajer manajemen risiko ada itu, ya. Kamu boleh searching tuh di perusahaan-perusahaan yang annual reportnya dipublish itu ada posisi-posisi untuk seorang manajer terkait manajemen risiko. Nah, tantangan manajer risiko merupakan tantangan manajer risiko di sebuah perusahaan eh, yang paling di highlight itu bagaimana si manajer mampu mengukur risiko pasar secara konsisten, ya. Risiko pasar secara konsisten di antara posisi risiko yang berbeda, ya, dan sensitif terhadap sejumlah harga pasar. Artinya gini, artinya si manajer risiko itu mampu mengukur setiap risiko-risiko yang segmentasi pasarnya berbeda-beda. Karena tiap produk itu kadang, ambil contoh ya, sebuah perusahaan produk konsumsi, ya, tentu dia punya barang-barang yang segmentasi pasar konsumsinya berbeda-beda, konsumennya berbeda-beda gitu ya. Nah, tentu dia harus bisa mengukur tingkat resiko dari masing-masing produk yang dia miliki, gitu. Saya ambil contoh ini deh, perusahaan teknologi ya. Perusahaan teknologi itu kan kadang mereka punya beberapa produk teknologi yang segmentasinya beda-beda. Ada yang segmentasinya high end ya, masyarakat-masyarakat menengah ke atas. Ada segmentasi masyarakat-masyarakat menengah ke bawah. Tentu ini harus bisa diukur nih resikonya masing-masing pasar ini seberapa besar. Nah, itu dia harus punya tingkat kekonsistenan yang presisi
ya, tingkat kekonsistenan dan presisi gitu. Nah, dengan demikian, jika dia sudah punya tingkat kekonsistenan yang presisi antara masing-masing pasar, ya, hal ini akan memberikan rasa sensitivisme yang kuat pula, ya, terhadap sejumlah harga pasar yang terjadi pada masing-masing segmentasi tersebut, gitu ya. Itulah, ya, fungsi value at risk bagi seorang manajer manajer resiko. Nah, di sini eh, parameter yang dilihat, parameter yang dilihat berdasarkan eh, pemahaman konsep statistik dalam menilai sebuah risiko itu bisa dilihat berdasarkan nilai mean, nilai modus, ya, nilai median. Seperti itu gambarannya ya. Oke, ini penjelasannya ada nih masing-masingnya di slide ini ya. Jadi nanti kalian bisa baca lebih lanjut. Seperti itu gambaran statistika dalam manajemen risiko. Jadi selama ini di materi-materi sebelumnya kan kita breakdown ya manajemen risiko itu seperti apa, ya, apa saja seks eh, apa saja yang kita nilai berdasarkan manajemen risiko tersebut. Ada manajemen risiko pasar, ada manajemen risiko reputasi, ada manajemen risiko hukum, ya. Jadi tiap-tiap eh, tiap-tiap instrumen, tiap-tiap eh, aspek-aspek yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, aspek-aspek yang dimiliki sebuah perusahaan itu memiliki resikonya sendiri-sendiri. Nah, ini perlu diukur, perlu dihitung dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan statistik. Oke, kalau kalian kan kemarin sudah dapat ya mata kuliah statistika bisnis ya. Semester berapa kemarin statistika bisnis? Bisnis? Lupa saya. Masih ingat nggak statistika bisnis semester berapa kemarin? Tiga, Pak. Kemarin ya, belum lama ya. Semester 3 ya. Oke, udah belajar tuh bagaimana pengolah data. Nah ini kalau di manajemen risiko konsepnya berbeda ya. Kalau kalian kan kemarin manajemen statistika bisnisnya itu untuk penelitian-penelitian bisnis ya. Nah kalau ini statistika bisnisnya dalam aspek manajemen risiko seperti itu. Itu ya. Oke. Nah, kita kan nanti UAS itu menggunakan konsep ujian take home test ya, take home test supaya supaya eh, supaya pembelajaran online kita ini hidup. Saya coba buka sesi tanya jawab ya. Sebelumnya saya absen dulu nih. Yang hadir hari ini saya anggap hadir sesi pertemuan ketujuh. Nanti di My UPJ-nya saya update sesuai dengan kehadiran di eh, Zoom meeting ini ya. Bentar, saya buka dulu eh, kehadiran My UPJ-nya ya. Oke, saya perbaharui eh, kehadirannya. Saya panggil ulang ya, Hafi dan Hadi. Hadir apa enggak nih? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, hadir. Marcelino, hadir? Ada Marcelino? Oke. Teresia Putri, Marin. Marin hadir, Marin? Hadir Pak. Oh, Marin hadir. Oh, hampir saya alpa ini. Ntar saya update. Saya share sekalian share screen deh. Kelihatan ya absensinya ya. Farhan Abdul Aziz. Hadir, Hadir nggak nih? hadir, Bapak.
Oh, hadir. Oh, suaranya hilang soalnya. Iqbal Tri. Iqbal. Oke, nggak hadir. Yusmita. Oke, nggak hadir. Anissa Ramadiani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Brooklyn. Brooklyn hadir, Brooklyn. Nabila Dwi Utami. Hadir, Pak. Najwa Asimah. Najwa hadir, Pak. Dea Atalia. Siang Pak Ari, ini Marcelino Liputra hadir Pak. Mohon maaf, salah. Oh, oh, oke, Marcelino Liputra. Oh, hampir saya alpa ini, sel ini. Pak Iqbal Raffianto juga hadir, Pak. Oh, Iqbal Triavianto. Oke, Makasih Pak. hadir. Oke, Terima sama-sama. kasih, Pak. Oke, Bapak sama-sama. Wisnuta juga hadir, Pak. Oh, baru hadir ya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Oh, giliran di absen baru pada hadir. Oke, tadi Nabila Diutami hadir ya. Najwa Asimah hadir. Najwa. Hadir, Pak. Najwa hadir, Najwa hadir. Oke, Dea Atalia. Dea. Oke, hadir. Aska Arifo. Hadir Pak. Edelweiss. Hadir, Pak. Yasmin. Hadir, Pak. Altop. Hadir Pak. Muhammad Dafa. Oke, nggak hadir. Nur Fitri Rosa. Hadir, Pak. Oke, saya panggil ulang yang belum hadir ya. Siapa tahu baru masuk. Muhammad Dafa. Dea Atalia. Brooklyn. Teresia Putri. Oke, dah. Ya, jadi sebisa mungkin live session tuh hadir ya. Kalau sesi kolabor saja, oke lah saya anggap hadir semua. Tapi kalau sudah live session ya harus hadir ya. Ikuti sesi live session ini sebagai bagian rukun dari kesempurnaan online course kita. Oke, balik lagi ke materi ya. Balik lagi ke materi. Saya stop share dulu. Ya, oke. Wah, plus tambah. Oke, saya mau review ulang ya. Coba sebagai persiapan kita untuk UAS. Karena nanti soal-soal UAS kita itu eh, sifatnya take home test. Nanti akan saya coba berikan soal terkait studi kasus yang punya keterkaitan pada aspek-aspek manajemen risiko yang sesuai dengan materi yang kita selenggarakan selama 7 sesi, 7 sesi ke belakang kemarin plus hari ini ya, 7 sesi hari ini ya. Itu, oke. Oke, saya coba tanya ya. Siap-siap, saya panggil. Oke, Yusmita. Yusmita, ada Yusmita. Yusmita masih hadir? Halo, halo. Yusmita mana nih? Hadir, Pak. Hadir.
Oke, Yusmita, coba kamu jelaskan terkait konsep GCG itu apa sih? Konsep GCG. GCG ya Pak? Iya, apa itu GCG? GCG. Lalu bagaimana perkembangan Eh, GCG di Indonesia hingga masuk di dunia hingga masuk ke Indonesia? Konsep GCG itu apa? Bagaimana perkembangan GCG di dunia hingga masuk ke Indonesia? Coba bisa jelaskan nggak? Tuh ada materinya tuh di pertemuan-pertemuan sebelumnya tuh. eh, iya Pak. Ada apa? GCG itu kan kayak prinsip atau sistem tata kelola perusahaan yang baik. Terus tujuannya itu untuk mengelola si perusahaan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, sama adil untuk kayak mencapai tujuan perusahaannya. Oke, terus perjalanan GCG bisa masuk ke Indonesia tuh bagaimana? Ini kan konsep luar ya, sebenarnya ya, GCG itu kan. Iya, Kak. Nah, bagaimana tuh jalanan GCG dari konsep-konsep Kalau yang di gimana? saya jawabnya sebisa saya dulu ya, Pak. Iya, coba dijawab. Ya, kalau di Indonesia GCG itu kan baru apa mulai diperkenalkannya tuh semenjak ada krisis moneter 1998. Mm-mm. Oke. Terus pemerintah sama otoritas keuangan kayak OJK dan BUMN tuh mulai kayak ngedorong harus ada penerapan GCG supaya perusahaan tuh kayak eh, lebih transparan, jujur, terus juga tanggung jawab. Terus juga sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang udah go public, mereka tuh diwajibkan untuk menerapkan GCG sama harus melaporkan laporan tahunannya gitu, Pak. Oke. Ya, cukup mungkin ya. Ah ya, makasih Pak. Oke. Terus Aska. Coba Aska jelaskan. eh, oke, misalkan gini ya. Setiap perusahaan menerapkan GCG itu pasti mereka melihat adanya potensi-potensi masalah ya. Oke, paham ya. Nah, perusahaan melihat adanya potensi masalah. Oh, masalahnya ini, maka kita perlu yang namanya konsep PCG. Coba bisa kamu breakdown nggak? Apa aja sih potensi-potensi masalah yang sekiranya perlu penanganan konsep tata kelola perusahaan yang baik? Apa saja masalah-masalahnya? Paham nggak pertanyaannya? Jadi kalau misalnya ada permasalahan, kita Ya, sebutin masalahnya, terus bagaimana solusinya gitu ya. maksudnya gini, eh, kita tahu, oh ini GCG ini bagus nih, ya kan? Karena dia eh, mengandung ini. Nah, eh, manfaat dari GCG ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kemungkinan timbul. Nah, masalah-masalah apa yang dimaksud gitu loh. Jika kita butuh obat yang namanya GCG gitu. Mungkin kalau yang saya lihat sekarang sih Pak, yang ini sih Pak, kurang kayak komitmen sama kepemimpinan. Bukan, maksudnya kayak kayak dominasi pemegang saham mayoritas gitu Pak. Kan jadi kayak Oke. kan kemarin kita sempat bahas juga tuh yang 8 apa gitu saya lupa juga. Itu kan ada yang namanya fairness itu Pak. Nah, itu kan kalau Mm-mm, misalnya mm-mm. suka terjadi ketidaksetaraan gitulah Pak antara pemegang saham kecil dan pemegang saham besar juga Pak. Oke. Nah, jadi kita butuh GCG Pak untuk mengatasi masalah itu Pak.
GCG yang aspek yang mana? Yang Untuk mengobati fairness. masalah itu, Mas, Oh, butuh aspek yang fairness. iya Pak. Apa itu memang aspek GCG yang fairness itu apa maksudnya? Fairness itu maksudnya kayak keadilan atau kesetaraan gitu Pak pada tiap-tiap entitas-entitas di perusahaan gitu Pak, termasuk juga pemegang saham. Jadi tanpa terkecuali itu sama semua gitu setara. Oke, ya. Oke, cukup. Najwa Asimah. Coba nih, Najwa Asimah. Najwa Iya Asimah. Pak, saya Pak. Ya, kita kan juga udah bahas tentang manajemen risiko ya. Sebelumnya kita bahas bagaimana itu GCG ya kan, beberapa sesi itu GCG, dua sesi kalau nggak salah. Ya kan, GCG, nah turunan dari GCG itu kan manajemen risiko atau manajemen risiko itu kan bagian dari GCG sebenarnya, bagian dari tata kelola maksudnya ya. Nah, eh, Iya Pak. standar ya, standar yang umum terkait manajemen risiko itu standar standar apa ya? ISO berapa? Standar manajemen 300. risiko yang umum digunakan itu standar ISO berapa? 31000 Pak. 31 berapa? Standarnya itu ISO 31000. Penyebutannya gitu, standar 31000. Sih ISO disebutnya itu satu-satu Pak angkanya. 11. Masa sih? Iya, Hmm, Ya, ya bisa sih disebut ISO 31000 bisa, ISO 31000 iya, bisa. Oke, itulah intinya ya. Ada berapa ada berapa prinsip tuh yang ada di iya Pak. ISO 31000? Kenapa Pak maaf? Ada berapa prinsip di ISO tersebut? Seingat saya kalau prinsip itu ada 8. Hmm, Ada 8. Apa aja tuh? Yang pertama itu terintegrasi, yang kedua itu terstruktur, yang ketiga disesuaikan, keempat inklusif, lima dinamis, enam itu informasi terbaik ya kalau nggak salah. Terus tujuh itu faktor manusia dan budaya, yang kedelapan ya perbaikan berkelanjutan. Oke, pelan-pelan coba bisa diulangi. Ya Pak, bentar saya ulangi. Seingat saya itu kan ada 8 prinsipnya. Yang pertama itu terintegrasi, yang kedua itu terstruktur, yang ketiga disesuaikan, yang keempat inklusif, kelima dinamis, keenam itu berbasis atau berdasarkan pada informasi terbaik, yang ketujuh itu faktor manusia dan juga budaya, yang kedelapannya perbaikan berkelanjutan. Itu referensi dari mana? Itu dari yang ada di kolabor. Yang saya buat videonya juga itu sih, Pak. Oke, itu yang itu referensi dari kolabor. Mungkin saya Ya, Iya, Pak. tambahin, Pak, bisa. oke boleh. Kalau yang ada di Kolabor, prinsip-prinsip manajemen risiko tuh ada 10, Pak. Yang Oke, pertama itu, resiko ada di mana-mana. Yang kedua, resiko adalah sebuah ancaman dan peluang. Yang ketiga, ialah ambivalen tentang resiko dan tidak selalu rasional tentang bagaimana cara menilai atau menangani resiko. Untuk prinsip yang keempat itu, tidak semua resiko diciptakan sama.
Nah, prinsip yang kelima, risiko bisa diukur. Prinsip prinsip yang keenam, manajemen atau penilaian risiko yang baik harus mengarah pada keputusan yang lebih baik. Untuk prinsip yang ketujuh, ialah kunci manajemen risiko yang baik ialah berhubungan dengan risiko yang harus dihindari, risiko yang harus diambil, dan risiko harus yang dieksploitasi. Untuk prinsip yang ke-8, ialah imbalan untuk manajemen risiko yang lebih baik merupakan nilai yang lebih tinggi. Untuk prinsip yang ke-9, manajemen risiko adalah bagian dari pekerjaan setiap orang. Dan yang terakhir ini ialah successful risk taking organization do not get there by accident. Oke, ya. Mungkin itu sih, Pak. Oke, sip. Ya, cukup mungkin ya. Selanjutnya, eh Anissa. Anissa RAP. Saya baca nama sesuai yang ada di ini ya, di Iya, Zoom-nya Pak. aja ya. RAP disingkat. Misalkan nih ya, saya ambil contoh. Misalkan kamu manajer ya, manajer perusahaan eh, perminyakan ya. Kamu menganut paradigma resiko dan return itu memiliki hubungan yang linear. Artinya semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula returnnya ya. Sedangkan ada eh, teman kamu sesama profesi manajer risiko di perusahaan yang berbeda mempunyai pandangan risiko dan return itu bersifat non-linear ya, bersifat non-linear. Nah, menurut kamu ya selaku manajer risiko, pandangan mana yang ideal di industri perminyakan di Indonesia? Oke, Pak. Pandangan mana yang ideal? Pandangan paradigma risiko dan return yang bersifat linear atau risiko dan return yang bersifat non-linear? Pandangan yang mana? Halo, apakah jelas? Jelas, coba dijawab. Oke. Kamu punya pandangan yang mana nih? Paham nggak pertanyaannya? Paham. Jadi pertanyaannya itu kan kalau misalnya aku jadi dokter, nah aku itu manut paradigma risiko yang linear kayak gitu. Nah, sedangkan aku Mm-mm. punya teman yang pandangannya itu bersifat non linear. Nah, pertanyaannya itu pertanyaannya Ya, itu eh, kamu setuju yang aku mana? tuh lebih yang Misalkan kamu nggak saya tetapkan lah, kamu sebagai orang yang hmm, memiliki paradigma return dan resiko dan return itu linear. Kamu bebas pilih, coba kamu mau pilih yang mana? jadi untuk yang industri perminyakan ya Pak. Jadi Industri perminyakan. menurut saya pandangan non-linear yang lebih tepat karena bahwa pasar perminyakan seringkali kayak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang kayak misalnya geopolitik, Oke, kebijakan oke. OPEC atau bencana alam dan fluktuasi besar kayak gitu. Nah, jadi kayak menurut saya pandangan non-linear itu yang tepat kayak meskipun nih kayak menghadapi risiko yang lebih tinggi dengan berinvestasi di perusahaan perminyakan di tengah ketidakpastian global. Nah, imbal hasilnya itu nggak selalu kayak proporsional karena adanya ketidakpastian global ini, Kak. Jadi, menurut saya pandangan non-linear itu lebih cocok untuk Kan mencerminkan dinamika pasar gitu. kan kita punya metode perhitungan statistik untuk mengestimasi potensi-potensi itu. Ya kan? Kan bisa diminimalisir tuh resiko-resiko itu dengan perhitungan-perhitungan statistik. Coba gimana?
Gimana kamu menanggapinya? Oke. Coba ada Hmm, ya ada yang lain nggak yang punya pandangan berbeda atau mau berpendapat sama seperti Anissa, tapi coba dijawab bagaimana mensiasatinya. Padahal kan ada metode statistik tuh untuk mengestimasikan tingkat resiko keamanan global itu seberapa persen sih. Jadi sudah bisa diprediksi loh potensi kerugiannya kalau terjadi ancaman ketidakstabilan geopolitik misalkan. Oh, kita punya perhitungan statistiknya, jadi masih aman lah, masih memberikan keuntungan di perusahaan gitu. Coba yang mempunyai penjelasan yang lain selain Anissa atau mau menguatkan argumen Anissa, coba silakan. Nur Fitri. Wah, ini Nur Fitri dan Eda Luis nih berdua. Ayo coba, kamu berdua nih, jawab coba. Gimana tuh pertanyaan saya tadi? Iya, Bapak, Bapak. Boleh Jum diulang, aja. Pak, maaf. Aduh, makin diulang lagi. Udah skip. Berarti nggak menyimak. Coba Marin, Tadi lagi, Marin, Marin coba nyimak juga nggak nih? Wah, nggak ada di tempat. Afidan, coba. Iya Pak. Ya, coba. Tanggapan kamu gimana? Tanggapan saya tadi kurang mendengarkan ya Pak. Saya lagi ini Pak, eh, magang juga jadi agak Oh, gimana. ya oke. Nabila, coba Nabila. Oke, sepertinya banyak yang tidak terlalu menyimak ya sesi live session kita. Ya, saya cukupkan saja mungkin sampai di sini ya sesi live session kita. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk UTS-nya nanti akan di-share di kolabor ya soalnya. Baik semuanya, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya, sekian.